Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pelabuhan 1 serta Ibu Guru dari TK Pelabuhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita, yaitu Ibu Umiatin, calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar, yakni Adilul Islam. Bapak Ibu semuanya, adapun runtutan acara pada siang ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pelabuhan 1, yang ketiga penutup dan doa, kemudian acara inti yaitu diseminasi, dan acara yang terakhir adalah umpan balik. Untuk kelangsungan acara pada siang ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Tri dari SD Negeri Pelabuhan 1. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pelabuhan 1 serta Bu Miatin selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Miatin. Kami selaku kepala sekolah hanya memberikan kata semangat kepada Bu Miatin. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif ini betul-betul mempunyai makna yang positif baik bagi Bapak Ibu guru, bagi siswa, dan pada umumnya untuk lembaga SDN Pelabuhan 1. Kami memang sangat berharap kegiatan ini betul-betul bermakna dan bisa memajukan SDN Pelabuhan 1. Kegiatan budaya positif ini tentunya yang utama adalah masalah kedisiplinan. Segala sesuatu yang diawali dengan disiplin, insya Allah akan membawa hasil yang sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri untuk sambutan yang diberikan. Nah, selanjutnya doa sebelum memasuki acara inti yang akan dipimpin oleh Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup acara ini dengan doa agar apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini, tentunya dalam acara Bu Umi menyampaikan hasil presentasinya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Umi nanti bisa bermanfaat di kemudian hari, khususnya untuk lembaga kita yaitu SD Negeri Pelabuhan 1. Ala hadinya sallallahu alaihi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتحقق لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شهرات الموت ونجنا من النار والأفن من النساء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara inti yakni pembahasan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Umi. Kepada Bu Umi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, nggih? Sehat, semangatnya masih semangat pagi meskipun iya, semangat pagi. Iya, 3 kali nggih. Semangat pagi, 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 pagi. Ya, meskipun sudah siang tapi semangatnya tetap semangat pagi. Sebelum kita mulai untuk diseminisasi ini, pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu guru, saya mohon untuk berdiri sebentar aja untuk ice breaking ya. Buatan ngantuk. Nanti bisa mengikuti gerakan saya. Misalnya kalau aku berarti begini, senyum, salam, sopan, kepada Bapak Ibu semuanya, sama bisa. Saya hanya mengasih kode mawon, aku senyum, salam, sopan, kepada. Bisa kita mulai breakingnya. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Aku senyum, salam, sopan. Senyum, salam, sopan. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Iya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Belum bisa kembali. Next Pak Ali. Di sini
meskipun kita sesama teman sejalan ya, kita harus ada kesepakatan kelas di mana yang pertama hadir tepat waktu tadi sudah dilaksanakan, saling menghargai. Yang ketiga angkat tangan jika berpendapat. Terus kemudian yang keempat menonaktifkan atau mensetel HP. Terus kemudian yang kelima mengikuti diseminasi sampai dengan selesai. Sepakat nih Bapak Ibu? Sepakat ya Bun. Kalau sepakat next Pak Arik. Tujuannya di sini yang pertama, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, guru dapat memahami perannya yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mungkin tujuan kita nanti diseminasi ini adalah ini ya Bapak Ibu semuanya. Next Pak Ari. Nah, di sini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana anak didik kita nanti mudah-mudahan di masyarakat juga menjadi anak yang kompeten dalam bidang formal maupun non formal, bidang keagamaan maupun umum. Next Pak Arif, di mana kita sebagai guru mempunyai tanggung jawab menciptakan lingkungan yang positif, pencabut gangguan atau pelanggaran disiplin, kemudian terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next Pak Arif. Nah, di sini ada tujuan budaya positif tersebut ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Kemudian yang kedua, dapat tercipta pribadi-pribadi penuh kontrol dalam diri dan karakter yang kuat yang jadi penggerak sebagai guru dan segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ini adalah tujuan dari budaya positif yang ada di lingkungan sekolah nanti. Next Pak Arif. Di sini saya mau tanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Nanti bisa dijawab. Disiplin berkaitan dengan tata tertib. Misalnya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau mboten? Tidak setuju ya. Karena hukuman itu termasuk membuat anak jera, kadang takut untuk masuk sekolah lagi gitu ya. Terus kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Setuju atau mboten? Bisa setuju, bisa tidak. Iya, bisa setuju, bisa tidak. Dalam, oke. Mungkin kalau dalam disiplin positif itu ada runtutannya Bu Tiara. Mungkin Bu Tiara yang sudah pernah diseminasi tahu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau mboten? Gimana Bu Tiara? Ini Bu Tiara yang cek BP angkatan 10 mungkin bisa menjawab dari beda dengan yang lain. Itu Bu Tiara kurang setuju. Alasannya apa Bu Tiara? Ini berdasarkan pemahaman saya nih Bu Umi. Karena menurut saya penghargaan itu juga ada sisi kurang baiknya juga atau negatifnya ya. Jadi bisa menimbulkan rasa iri dengan temannya. Kan biasanya kalau kita memberi penghargaan itu kan hampir 95% itu kan
anak yang pintar itu saja ya. Nah, yang lainnya ini tidak mendapatkan, jadi bisa menimbulkan rasa iri pada temannya. Ya memang benar Bapak Ibu Guru, sebenarnya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu memang kurang setuju, karena mungkin Bu Tiara sudah mempelajari untuk calon guru penggerak Ibu Tiara, ya kata sebetulnya lebih dulu dengan Bu Tiara dengan saya, jadi mungkin lebih tahu, maksudnya lebih tahu gitu ya. Karena itu tadi menyebabkan kecemburuan antara murid yang satu dengan yang lain. Mungkin saya ingin tahu Bapak Ibu Guru yang setuju mungkin bisa membuat alasannya apa, monggo Pak Arif bisa mewakili. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Kalau menurut saya pribadi, ini selama pengalaman saya menjadi seorang guru, ya, setiap penghargaan itu pasti ada nilai tersendiri bagi anak-anak. Ketika anak mendapatkan tugas dikerjakan, cuma kita lihat saja tidak dinilai, itu sudah jadi hal yang kurang baik buat anak. Besoknya lagi kalau dikasih tugas, paling besok cuma dicek saja sama Pak Arif, tidak dinilai. Nah, itu bisa menurunkan motivasi siswa. Kemudian untuk penghargaan yang bagaimana yang tidak membuat iri siswa, tergantung kita sebagai seorang guru untuk mengelola kelas tersebut. Namanya penghargaan tidak harus berupa barang. Kita bisa gestur tangan, bisa senyum, bisa. Yang penting anak tersebut termotivasi. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan anak yang kurang bisa tadi. Selain kita memberikan motivasi kepada anak yang sudah berhasil tadi, kita juga coba merangkul anak yang kurang berhasil tadi. Dengan cara apa? Ya bisa tetap kita berikan penghargaan. Ayo nak, kamu pasti bisa sama seperti temanmu. Jadi kita tetap tidak mengabaikan anak yang tertinggal tadi. Tetap kita ajak dalam pengelolaan kelas tersebut. Jadi menurut saya, kalau penghargaan selama pengalaman saya mengajar ini sangat berharga bagi anak dan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk teman-teman dari Pak Arif dan Bu Tiara tadi. Memang kedua-duanya itu penghargaan itu apa ya? Mungkin yang tidak berlebihan untuk Bu Tiara. Yang tidak berlebihan yang bisa menyebabkan kecemburuan, ya kecemburuan dengan siswa yang lain yang kelihatan. Memang penghargaan itu tidak harus berupa barang, tapi bisa berupa apresiasi, ucapan atau apa, semangat atau apa gitu ya. Wah, kamu sudah pandai, kamu sudah bisa menulis ini gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud di sini. Kedua-duanya sebenarnya sama betulnya. Next Pak Arif. Nah, di sini konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, terus kemudian segitiga restitusi. Lanjut Pak. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu Guru semuanya. Next Pak. Nah, di sini profil pelajar Pancasila meliputi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah profil pelajar Pancasila nilainya ya. Terus yang kedua ada kreatif ya. Kemudian ada berkebinekaan global, terus gotong royong, ada bernalar kritis dan ada mandiri. Ini adalah nilai-nilai yang tertera dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semuanya. Next Pak Arif. Kemudian yang kedua disiplin positif. Ini yang kita bahas tadi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa betul Bapak Ibu? Kedisiplinan itu biasanya dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Misalnya kamu harus berangkat pagi, seperti itu. Biasanya kan, wah kan budaya iso menipi aku. Mungkin ini yang itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini tadi ya. Anak itu melakukan disiplin positif itu dengan terdorong dari hati nurani, bukan karena takut hukuman, bukan karena sogokan diberi permen. Ya mungkin yang dimaksud bertiara tadi tidak setuju, ini bertiara. Sama-sama betul. Mungkin tujuannya sama ke depannya, tetap profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu melakukan disiplin positif itu tidak karena takut dihukum, tidak karena diberi hadiah atau apa. Sampai next hari. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima. Kemudian penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Niki harus kamu boten ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kalau kita saling menyayangi kan jadinya suasananya juga nyaman di lembaga, dan rasa diterima, misalnya diterima di lembaga kita dengan baik, dengan sopan, dengan perkataan yang baik-baik, kan akhirnya kita nyaman juga di lembaga. Kerasan akhirnya hatinya tenang untuk mengajar. Terus penguasaan juga perlu, kebebasan dan kesenangan. Next Pak. Terus kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Terus kemudian konsep disiplin identitas gagal. Nah, di sini mungkin dari pembahasan awal tadi mungkin hanya referensi saja. Di sini ada konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Nah, yang di sini pertama yang gagal dulu yang kita bahas dulu, hukuman, di mana hukuman itu menyakitkan. Nah, biasanya kalau anak dihukum lapor mesti hati ini loro guru kok senengane hukuman. Nah, biasanya ngoten. Mesti muridnya biasanya ngoten. Hukumi kok biasa senengane ning hukumi kok niki ngoten, biasanya kan gitu Murid takut, akhirnya kalau sering dihukum takut untuk masuk sekolah. Terus kemudian memaksa. Memaksa itu juga tidak baik untuk kedisiplinan nanti, penerapan disiplin positif di sekolah kita. Terus kemudian murid menyembunyikan kesalahan, seperti membujuki guru misalnya misalnya ketika Jepri bisa jadi kan menyangkal dia nggak melakukan, yaitu menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri, merendahkan dirinya akhirnya kalau sering dihukum, biasanya kan gitu. Terus kemudian penghargaan. Di sini baru saya bahas tadi hanya membuat refleksi mau. Penghargaan di mana di sini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Terus kemudian di sini konsep disiplin identitas suksesnya, Bapak Ibu. Di sini ada konsekuensi
di mana penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, biasanya kalau di sini nanti di belakang ada untuk segitiga restitusinya, terus kemudian restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mungkin di sini ada konsep disiplin identitas sukses dan konsep disiplin identitas gagal. Mungkin di sini next slide. Kemudian di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi kemarin yang saya praktekkan kemarin sama siswa kelas 5 kemarin sudah saya praktekkan untuk segitiga restitusi. Ada runtutannya, menstabilkan identitas, mutiara yang pertama. Next slide, nanti digunakan ada. Di sini ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Terus kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Terus kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakannya. Terus kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Next slide. Nah, di sini perbedaannya nih Bapak Ibu. Di sini nanti ada perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ya. Perbedaan sini contoh kasus siswa sering terlambat sekolah. Nah, kemarin yang saya buat segitiga restitusi adalah anak yang sering terlambat sekolah sama mencontek temannya pas waktu mengerjakan soal. Itu yang saya kenapa saya membuat restitusi itu? Karena yang saya hadapi atau saya lihat selama ini pas waktu pembiasaan atau itu ada beberapa anak yang ketinggalan. Mungkin anak itu tadi yang saya buat restitusi untuk praktek kemarin. Seperti mengerjakan soal contoh itu juga mencontek temannya itu juga sering saya lihat pas waktu saya kasih soal terus kemudian mencontek temannya dengan jadinya anak tidak mandiri untuk mengerjakan sendiri. Di sini dari kasus siswa sering terlambat sekolah, dari segi hukuman ini adalah guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali. Terus kemudian guru memberi tindakan langsung, ini adalah termasuk hukuman. Terus kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa. Itu terlambat 3 kali lipat, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Terus kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin di sini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami ya, untuk perbedaan contoh kasus siswa sering terlambat. Next slide. Terus kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Penghukum, kita sebagai guru ya berarti ada penghukum, ada manajer, ada teman ya, ada. Kemudian penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu adalah termasuk dalam kita sebagai penghukum. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah perkataan yang menunjukkan murid itu bahwa mereka adalah pembuat rasa, bahwa kita adalah pembuat rasa bersalah pada murid tadi. Terus kemudian sebagai teman, guru sebagai teman murid. Di sini ayolah yang tertib,
buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Mungkin itu adalah perkataan yang menunjukkan kita sebagai posisi teman terhadap murid kita. Ya, mungkin dari sini bisa dipahami. Konteks Pak Arif. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tetap tadi ya, ini dilihat dari posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita adalah sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol manajer sebagai manajer. Di sini contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dilakukan secara konsisten dan kompak seluruh warga sekolah. Ini adalah sebagai manajer. Mungkin yang kita posisi kontrol yang aman itu adalah di manajer ibu darahnya. Tapi kebanyakan selama ini kita itu sebagai penghukum selama ini yang kita laksanakan itu sebagai posisi penghukum. Next Pak Arif. Di sini ada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan keyakinan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Di sini kan bisa tahu dari pertanyaan ini nanti akan mengacu kepada keyakinan kelas Atnomoni Mutiara. Keselamatan bisa, keamanan juga bisa, keselamatan dan keamanan mungkin dari keyakinan kelas itu. Terus kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini termasuk keamanan bisa, kesehatan juga bisa, keamanan juga bisa. Next Pak Arif. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini yang pertama harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya seperti ini ya, ada di kelas 1 ini ya, datang tepat waktu. Ini mudah diingat nanti. Aku akan datang tepat waktu. Terus kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita membuat keyakinan kelas itu harus disesuaikan juga dengan lembaga, Bapak Ibu, dengan kelasnya masing-masing. Karena setiap kelas itu tidak sama keyakinan kelasnya. Mungkin sesuai dengan gurunya gitu, biar sesuai dengan kelas di wali kesepakatan wali kelas dengan dengan muridnya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Misalnya di dalam keyakinan kelas berarti di situ ada guru sama muridnya. Itu nanti membentuk kesepakatan, yaitu kesepakatan keyakinan kelas. Next Pak. Di sini ada kemarin ini foto saya dengan kelas 4. Saya buat dokumentasi, berdiskusi dan merumuskan ini tesis dari kelas 3. Berdiskusi dan merumuskan peraturan menjadi keyakinan, terus kemudian menempelkan keyakinan yang disepakati tadi yang ada seperti yang ditempelkan Mutiara di papan tulis itu keyakinan kelas 1. Next Pak Arif. Keseluruhan dalam kesepakatan keyakinan kelas ketika kita sudah memberikan tuntunan dan pemahaman sesuai dengan kesepakatan bersama pasti menimbulkan keceriaan di dalam kelas. Kalau sudah kita menetapkan keyakinan di dalam kelas, insya Allah anak didik kita semuanya akan ceria dengan apa yang kita sepakati bersama. Kalau peraturan kan hanya guru yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu antara murid dengan guru. Di situ perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kan yang menentukan gurunya ya. Kalau keyakinan itu disepakati bersama antara murid dan guru. Next Pak Arif. Di sini keyakinan kelas yaitu disiplin waktu. Misalnya contohnya ini, contoh keyakinan kelas, disiplin waktu, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menjaga kebersihan dan keindahan, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, kemudian saling membantu dan bekerja sama.
kemudian menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin diri. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Tapi di dalam setiap kelas tidak harus sama ya Bapak Ibu. Itu disesuaikan dengan murid sama gurunya. Kesepakatannya apa? Next Pak. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah pemecahan masalah ya Bapak Ibu. Dalam kita memecahkan masalah itu dengan segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, terus kemudian menanyakan keyakinan pada siswa. Next Pak. Nah, di sini ada tahapan penyelesaian masalah dulu. Segitiga restitusinya yaitu yang pertama menstabilkan identitas tadi. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa sih anak tersebut itu sering terlambat sekolah? Kenapa sih anak itu kok sering ngambil uang jajan temannya? Mungkin itu bisa digali masalahnya apa. Ini termasuk validasi tindakan yang kesalahan dari murid tersebut. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal di mana menanyakan keyakinan kepada murid tersebut ya. Apa sih yang dilanggar dari keyakinan kelas tadi pada anak tersebut? Misalnya sering terlambat, terus sering mengganggu temannya. Mungkin ada alasan dan keyakinan apa sih yang dilanggar oleh anak tersebut. Mungkin itu bisa ditanyakan ke anak. Dan solusi atau cara memperbaiki kedepannya itu apa? Next Pak Arik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Bapak Ibu, kita semuanya. Ini tadi materi dari saya, diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu nanti bisa bertanya dan nanti saya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saged niku. Ya. Monggo Bapak Ibu yang bertanya. Mic-nya Pak Arif boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas penjelasannya di depan tadi. Yang ini Bu, saya bertanya tentang posisi kontrol apa, guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk Bu Sulis atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu posisi kontrol guru seperti apa sih yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Misalnya posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Manajernya saya jelaskan tadi ya, ada di posisi manajer tadi. Di dalam posisi ini sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati ya. Terus kemudian tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Nah itu tadi jangan sampai kita langsung maksudnya kamu salah terus langsung dihukum. Nah itu sebenarnya itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tulis. Oke, sambung. Mungkin ada yang lain pertanyaannya. Monggo Ridute. Bapak Arif. Halo Bu Umi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Umi. Ini saya masih tanda tanya dan penasaran Bu Umi. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa slide mana ya tadi ya Bu? Yang penghargaan tadi Bu Umi.
tadi kalimatnya luar biasa Bu menurut saya. Ini kita. Ini. Oke. Di sini dicap sebagai identitas gagal, disiplin gagal pertama. Yang kedua, tidak efektif, menimbulkan rasa iri, Ya, mematikan kreativitas, menghukum secara sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Masya Allah, ini sangat, kalau kita lihat ini terlalu sadis kadang-kadang ya. Sehingga kita melihat bahwa kita mematikan siswa kita, menyalahkan dan sebagainya. Pokoknya siswa ini tidak bisa kita tidak bisa kita tumbuhkan dalam penghargaan ini. Kalau memang penghargaan bisa mengakibatkan beberapa hal tersebut, yang ingin saya tanyakan, kira-kira kita sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan untuk mengapresiasi siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah nilaimu, kalau menurut saya nilai itu termasuk penghargaan. Kalau seumpama dihilangkan juga, apakah juga tidak akan malah mematikan siswa? Kebalikannya dari itu. Mungkin itu Bumi, mungkin panjenengan bisa menjelaskan penggantinya dari penghargaan itu sebagai apresiasi kita kepada siswa itu apa? Agar siswa tetap termotivasi dalam belajarnya. Terima kasih Bumi. Ya, sama-sama Pak Arif. Di sini penghargaan itu tidak harus dengan barang ya Pak Arif. Misalnya jangan berlebihan. Misalnya di sini ini maksud saya itu kurang efektif, maksudnya apa ya? Mematikan kreativitas anak. Misalnya dengan terjadinya kecemburuan tadi, mungkin bisa diganti dengan apresiasi ucapan atau penghargaan itu. Oh kamu sudah hebat. Oh kamu sudah bisa, misalnya anak yang kelas 1 ya belum bisa menulis A, misalnya sudah bisa menulis A. Oh kamu hebat sekali sudah bisa menulis A. Itu termasuk apa Bumi? Menurut jenengan? Wow. Itu Pak. Penghargaan bukan? Ya, tapi bukan apa ya? Maksudnya penghargaan yang tidak berlebihan. Mungkin kalimatnya bisa diganti Bumi. Penghargaan yang berlebihan. Kalau kita gestur tangan oke, bagus oke, jempol dan lain sebagainya, gestur muka, senyum dan lain sebagainya, itu menurut saya juga penghargaan. Terus nilai itu juga penghargaan, hadiah itu juga penghargaan. Kalau kita menganggap penghargaan menyebabkan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, kok kayaknya kurang pas atau begini. Barangkali bisa katanya diganti penghargaan yang berlebihan. Nah, kemudian ini ada tambahan Bumi. Kalau menurut saya bahwa penghargaan atau motivasi itu tidak harus kita berikan kepada anak yang berhasil. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak yang kurang juga perlu kita berikan penghargaan, kita berikan motivasi agar semuanya bisa terdorong untuk tetap semangat dalam belajar. Jadi mohon nanti untuk kiranya bisa diperbaiki kalimatnya. Menurut saya khawatir saya nanti ketika kita sampaikan ke khalayak publik terus diyakini oleh semua guru kan berbahaya. Ini hanya kalangan satu lembaga mawar Bapak. Tidak menyebar ke luar, maksudnya ke luar ada. Meskipun lingkup lembaga ya, khawatir saya nanti kita yakini bersama, maka seperti apa nanti anak-anak kita nanti. Itu Bumi, terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama Pak Arif, terima kasih untuk masukannya Pak Arif. Luar biasa. Memang di sini penghargaan itu memang kurang efektif nih Pak Arif. Untuk menurut dari konsep disiplin budaya positif ini Pak Arif. Di sini mungkin ada di sini konstitusi identitas suksesnya ada di sini. Misalnya dengan bertanggung jawab untuk perilaku fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya membawa. Calon murid kan kalau kita memberi penghargaan seperti yang dikatakan Pak Arif tadi, ada kecemburuan tadi juga ya. Yang saya maksud ini perlu kita luruskan bersama. Mungkin kata ini kurang tepat, bukan penghargaan saja, tapi penghargaan yang berlebihan dan hanya berpihak pada siswa yang sukses saja, yang berhasil saja. Tapi kalau untuk penghargaan, insya Allah lebih banyak positifnya daripada negatifnya.
kita sebagai guru tidak ada apresiasi kepada siswa, tidak ada penghargaan kepada siswa, malah kurang baik menurut saya. Mungkin kalimatnya perlu diganti, penghargaan yang berlebihan. Kalau seperti itu, maka kita bisa simpulkan itu memang kurang efektif karena kita pilih kasih siswa tadi. Ini kan hanya penghargaan mawon Pak. Ini kan definisi dari penghargaan tadi. Mungkin ini kan apa ya? Definisinya atau penjelasannya betul. Maksudnya tidak harus penghargaan dilanjutkan dengan penghargaan yang berlebihan untuk betul. Ini kan hanya penghargaan, hukuman penghargaan, konsekuensi dan sebagainya adalah konsep dari disiplin identitas. Maksudnya penghargaan itu cirinya begini, tidak efektif untuk murid, terus kemudian harus sifat iri dengan murid. Betul Pak Arif? Maksud saya paham begini kan? Kita lanjutkan dari ini ya. Pertama begini alhamdulillah. Kita bumi penghargaan di sini ini kan bersifat umum Bu ya. Kita khususkan, maka kita ganti kalimatnya penghargaan yang berlebihan. Tidak bisa Pak Arif, ini sudah kompeten dari disiplin kalau positif, budaya positif memang. Ada rujukan sumbernya Bu ini. Ada rujukan sumbernya yang menyatakan hal seperti ini. Ada budaya lagi, ada. Ini budaya lagi Jakarta Timur sudah punya ada 5 posisi kontrol budaya lagi. Di sini ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Ini adalah konsep disiplin dari pembuktian di kalau memang ada sumbernya dan memang ini sudah melakukan penelitian dan sebagainya, mungkin ditambahkan di kolom selanjutnya penggantinya dari penghargaan itu apa kira-kira yang bisa menggantikan kata penghargaan atau apresiasi kepada siswa. Mungkin barangkali Pak punya masukan dan saran hal apa yang bisa menggantikan kata penghargaan atau apresiasi kepada siswa. Terima kasih. Oke, sakit saya konsultasikan ke Bapak fasilitator saya Pak. Mungkin ini kan yang dilakukan saya ada di atasnya lagi. Mungkin saya kan hanya menyampaikan mau di lembaga untuk budaya positif di lembaga. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih juga. Oke, saya konsultasikan. Ya. Penutur selanjutnya, monggo. Saya Pak ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi sangat membingungkan sekali dari pertanyaan Pak Arif sama Bu Umi. Alhamdulillah itu merupakan refleksi ya, evaluasi dari desiminasi ini. Pertanyaan yang saya tanyakan, dampak yang diharapkan dalam membuat keyakinan kelas bagi kita sebagai pendidik dan bagi anak didik kita. Terima kasih Bu Anis untuk pertanyaannya. Apa sih dampak yang diharapkan dalam membuat keyakinan kelas Bu Anis? Di sini dampaknya yaitu meningkatkan motivasi belajar murid. Di mana keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa lebih memiliki kelas. Berarti kelas ini ditunggunya lagi ada sing pinter tok, tapi juga milik bersama. Terus kemudian hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas, mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Anis, mungkin kurang lebihnya sambut monggo yang lainnya. Mundur, mungkin mundur. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini yang akan saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara seorang guru membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama-tama kita lakukan yaitu terapkan komunikasi terbuka antara guru dengan murid. Di mana fasilitas komunikasi terbuka antara semua pihak di sekolah juga, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf yang ada di sekolah.
menyelenggarakan pertemuan rutin, misalnya forum diskusi, sarana komunikasi lainnya untuk memastikan setiap pihak merasa didengar dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Untuk yang kedua, bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan, di mana bangun budaya penghargaan dengan merayakan pencapaian, baik itu akademis maupun non akademis. Adakan acara penghargaan, misalnya seragam penghargaan atau sertifikat untuk menghargai prestasi siswa dan guru. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Terus kemudian yang ketiga, hindari pendisiplinan dengan cara negatif, yaitu fokuslah pada pendekatan positif dalam menangani perilaku siswa. Hindari cara disiplin yang bersifat negatif dan lebih banyak berorientasi pada pemahaman, pembelajaran, dan perbaikan perilaku dari siswa tersebut atau dari warga sekolah. Budaya positif ini tidak berlaku buat murid saja, tapi buat warga sekolah. Bendera kan lebih cincin dari dulu. Untuk warga sekolah, budaya positif itu diterapkan terutama pada guru. Kemudian yang selanjutnya, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa, di mana cara menerapkan budaya positif selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan antara prestasi akademis dan kesejahteraan emosional siswa di lingkungan sekolah. Artinya tidak hanya fokus pada hasil belajar dan pencapaian akademis semata, tetapi juga memperhatikan keadaan emosional dan kesejahteraan siswa. Terus kemudian yang kelima, terapkan etika kerja positif, di mana fasilitas pelatihan atau workshop misalnya ini untuk kerja positif, meningkatkan keterampilan interpersonal, manajemen konflik dan pemecahan masalah. Semakin positif hubungan di antara staf, semakin positif pula budaya di sekolah. Kemudian tanamkan pendidikan karakter siswa pada siswa. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru perlu menanamkan pendidikan karakter siswa. Siswa harus diajarkan nilai-nilai seperti integritas atau kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa empati. Terus kemudian dengan memasukkan pembelajaran karakter ini ke dalam kurikulum siswa, dapat membentuk karakter dasar yang kuat melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai. Diharapkan siswa dapat lebih kuat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ada kurang jelas atau bagaimana? Sama jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, monggo Bu Aini. Terima kasih Wakil Ibu. Pertanyaan saya, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Terima kasih Bu Aini untuk pertanyaannya. Kenapa sih keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Di sini karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga lebih dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam memotivasi secara intrinsik, yaitu mungkin untuk menstabilkan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Eni. Jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Tahun ini, alhamdulillah. Tidak ada mana sini. Tidak apa-apa. Kami nomor waktu. Terima kasih Bu Umi untuk waktunya. Bapak Ibu mohon izin, saya di sini ingin menanggapi apa yang menjadi kebingungannya Pak Arif. Karena dari pernyataan Pak Arif tadi terus terang saya itu apa ya? Ini memang materi yang kami dapat dari guru penggerak. Nah mungkin karena di Indonesia Pak Arif belum masuk
di guru penggerak, jadi kan rancu. Nah, kita sendiri juga masih belajar, jadi penyampaiannya mungkin tadi ada kekeliruan Bu. Jadi di sini yang dimaksud dengan penghargaan itu bukan penghargaan ketika proses pembelajaran anak-anak pintar kita beri reward barang atau ucapan-ucapan ya Pak. Tapi di sini itu penghargaan pada penciptaan budaya positif. Nah, ini saya buka lagi materi yang saya pelajari di modul 2.2, hukuman dan penghargaan. Sebentar. Saya terus terang saja, saya juga sudah agak lupa karena sudah masuk di modul 3. Nah, di sini ini ada pendapat dari Alfie Kohn yang menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi ya bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Nah, contohnya gini, misalkan ini anak-anak ya, kan contohnya saja misalkan saya di kelas, siapa yang bisa menulis bunyi sila Pancasila sila ke-1 dengan benar nanti dapat hadiah dari bu guru. Nah, otomatis anggapan kita kepada anak-anak itu kan kita asumsinya anak-anak juga bisa, makanya tak kasih tantangan, kemudian kita beri penghargaan. Ini kalau saya memahami ya Pak Arif. Ini menurut Alfie Kohn. Kemudian di sini ada kasus. Ini ada kasus, kita simak bersama ya, karena saya juga belajar. Di sini ada contoh kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak bisa memulai tepat waktu kegiatan pembelajaran karena Bu Anas lebih sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Nah, ini kan juga kondisi yang kadang atau biasa kita alami ya. Anak-anak masih belum bisa kondusif secara maksimal ketika akan masuk pembelajaran. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, kan kadang kita juga melakukan ini ya. Siapa yang berbaris rapi, ayo nanti akan dapat ini bintang kelas lah. Ini dulu juga menjadi pengalaman saya di sekolah sebelumnya. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Bu Anas mengatakan seperti itu kepada muridnya. Akhirnya sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut. Karena apa? Karena adanya penghargaan. Seperti itu kan. Kemudian hal tersebut terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Nah, kira-kira ketika digantikan dengan bapak atau ibu guru lain, apakah akan tetap seperti itu? Tidak. Ya kan, makanya kadang kita mikir, nek gak dicekel pawangi dewe, anak-anak itu pasti berbeda, ya kan? Contohnya saja yang saya Pak Arif, seperti anak-anak yang sekarang naik di kelas 3. Dulu di kelas 2 bisa kondusif, ya, dipegang Pak Arif. Tapi ketika di kelas 3 atau ketika sederhana saja, ketika Pak Arif tidak masuk, nah apakah mereka bisa dikendalikan Bapak Ibu guru yang lain? Itu kan kemungkinannya hanya beberapa persen, ya Pak Arif ya. Kemudian karena hal itu terus dilakukan sama Bu Anas. Nah, pada suatu saat Bu Anas itu sakit, tidak masuk dan digantikan Pak Heru. Pak Heru ini tidak tahu bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan Bu Anas. Nah, otomatis kembali seperti kondisi semula, murid-murid yang tadi itu tetap gaduh, tetap tidak tertib. Nah, itu dari kasus ini saja sudah bisa dilihat bahwa penghargaan itu
bisa dikatakan kurang efektif ya Pak Arif ya. Oke. Kemudian tadi Pak Arif minta menyuruh mengganti, merusak, bukan merusak, bukan. mematikan kreativitas. Oke. Ini Bu, mungkin ya ini salah pengertian dari awal ya. Mungkin tadi ada penyampaian yang kurang pas. Saya pikir yang dimaksudkan dengan penghargaan ketika siswa dalam kegiatan KBM-nya, belajarnya. Sedangkan yang disampaikan Bu Tiara sama yang pendapatnya dari siapa tadi Bu? Seorang ilmuwan tersebut ya, itu membahas tentang kedisiplinan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Ya, bukan tentang pembelajaran anak-anak yang ketika mengerjakan tugas berhasil dalam kompetensinya, bukan seperti itu. Karena memang kalau sudah miskomunikasi di awal tadi kan, soalnya ketika saya kuliah mulai dari semester berapa itu sudah ada materi tentang reward, penghargaan dan sebagainya, itu memang dibutuhkan oleh anak. Kalau kita hilangkan, nah maka akan salah. Kalau itu ABM, tapi kecuali kalau kita memang bahasnya untuk soal kedisiplinan dalam berperilaku, nah itu memang bisa dikatakan dengan hal lain mungkin tidak efektif dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk KBM, kalau keyakinan saya sendiri karena saya sudah pernah dalam pengalaman pembelajaran dengan anak dan materi yang saya peroleh ketika saya menjalankan pendidikan di kampus, yaitu yang saya terima bahwa penghargaan reward untuk anak itu sangat penting. Itu menumbuhkan motivasi belajar anak. Nah, memang kalau untuk yang dibahas kedisiplinan, ya mungkin saya bisa untuk menerimanya dan mungkin butuh penjelasan yang lain nanti untuk maksudnya tidak efektif dan lain sebagainya itu mungkin. Nih Bu. Nah, jadi seperti itu ya Pak Arif yang saya maksud, yang kami maksud saya dan Bu Umi, karena memang di sini pembahasan kita adalah budaya positif, jadi arahannya ke sana. Ketika awal saya mempelajari modul ini, saya sendiri juga tidak setuju kok bisa penghargaan itu dikatakan mematikan kreativitas. Padahal ketika kita memberikan reward ke anak-anak itu kan antusias. Nah, tapi kembali lagi tergantung dengan lingkungan sekolahnya, kemudian tergantung juga dengan gurunya. Seperti itu. Jadi kalau nyuruh saya kalau misalkan kata-katanya harus diganti itu kan nggak bisa ya, karena ini memang konsep dari modul yang kita pelajari. Mungkin itu tadi saya menuliskan saja. Tadi saya meminta mengganti karena kita ada miskomunikasi antara yang dimaksud penghargaan soal pencapaian siswa sama penghargaan tentang disiplin kedisiplinan Anda dalam sehari-hari. Itu tadi. Kalau memang ini untuk kedisiplinan anak-anak, oke, bisa diterima. Tapi kalau ini untuk pencapaian kompetensi siswa, apa yang berhasil untuk dicapai oleh anak-anak ketika tidak memberi penghargaan, ini yang saya kurang setuju. Karena itu tadi yang saya sebutkan, pengalaman dari yang saya peroleh di kampus, dari yang di lapangan pun seperti itu yang saya peroleh. Jadi penghargaan menurut saya tetap penting bagi anak-anak, kecuali kalau konteksnya tadi untuk mendisiplinkan anak, mungkin bisa untuk kita mengikuti pendapat ilmuwan yang panjenengan sebutkan tadi. Ya, mau Pak dari tanggapan dari kami. Terima kasih. Kami sebetulnya juga berpendapat sama dengan Pak Ari. Di sini konsep disiplin identitas gagal itu kok penghargaan kok termasuk konsep disiplin identitas gagal itu yang bagaimana sih? Saya juga gak mudeng ini. Iya, saya juga bingung. Jadi sama dengan Pak Ari, kok penghargaan dikatakan konsep disiplin identitas gagal itu yang bagaimana? Terima kasih. Yang di sini mungkin Pak Ari, untuk penghargaan kan anak itu akan disiplin kalau ada penghargaan untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Mungkin itu bukan dari hati nuraninya, tapi ingin penghargaannya. Mungkin maksudnya di sini seperti itu. Saya juga sama belajarnya Pak Ari untuk modul 2.1 memang belum saya pelajari, jadi saya hanya modul 1.4 awal yang dibaca Bu Tiara tadi modul 2.1 dan belum saya pelajari, masih di modul 1.4 Ibu Tiara. Terima
terima kasih Bu Tiara sama Pak Arif untuk tanggapannya, dan terima kasih untuk Pak Arif dari masukannya tadi. Insya Allah nanti saya akan terapkan atau diskusikan dengan fasilitator saya atau penasihat saya nanti. Ini karena sudah dari sananya, ini materinya Bu Tiara, kita nggak bisa mengubah. Karena mungkin miskomunikasinya saja. Oh, monggo Pak Pian, monggo tanggapannya Pak Pian. Umpan balik, penting juga. Monggo tanggapannya Pak Pian. Pulau kata-kata. Terima kasih waktunya. Sebenarnya memang untuk yang kita saksikan di slide layar itu memang itu seakan-akan memvonis sesuatu yang uji kelayakan atau apanya prosesnya ini terlalu singkat sehingga langsung seperti itu. Nah itu seakan-akan itu memotong. Saya sebagai guru olahraga itu memang olahraga itu adalah disiplin ilmu yang terukur. Ukurannya itu dari prestasi. Nah, prestasi itu kan ada nomor 1, 2, 3. Pasti itu apa? Bukan penghargaan. Kan penghargaan ya. Apalagi kalau yang sudah pro, misalnya ada undangan poli, pasti yang ditanya hadiahnya piro sih? Nah, itu Bu. Nah, jadi saya ini tidak menyalahkan ini itu, tetapi ini hanya refleksi ya. Semoga nanti kalimat-kalimat yang seperti memvonis ini bisa bisa lebih diterima lah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian untuk refleksinya. Memang di sini ada pro dan kontranya. Untuk masalah ini memang kebanyakan di diskusi kemarin 21.4 itu juga ruame membahas masalah ini. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada referensi dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini, apa sih yang dapat disampaikan dari teman-teman semuanya? Pak Arif, refleksi mau Pak Arif, kegiatan sing dapat diambil, maksudnya manfaatin apa? Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk refleksi hasil dari presentasi yang disampaikan oleh Bumi. Alhamdulillah saya hari ini banyak menemukan beberapa pendapat, argumen, dan kata-kata dan kalimat dan lain sebagainya yang biasanya digunakan di guru penggerak, karena saya pribadi belum masuk dalam kategori guru penggerak, jadi memang belum memahami sepenuhnya apa yang sudah dilakukan guru penggerak, apa yang sudah dibahas di dalam pendidikan guru penggerak. Maka saya sangat bersyukur, ini merupakan awal bagi saya untuk mempelajari. Semoga nanti saya juga mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di guru penggerak angkatan selanjutnya. Mungkin itu Bumi yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kegiatan seperti ini sangat positif. Kalau masalah pro dan kontra sudah biasa, kita sudah mengalami ketika waktu kuliah. Ingat ini kan ketika presentasi ya besar itu untuk mendapatkan jawaban yang pas, yang terbaik, yang sehingga nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Bumi, ketika ada kesalahan saya juga mohon maaf tadi nanti keluar sini seperti biasa saja ya. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf ketika saya ada kesalahan kata dan mungkin ada kalimat yang kurang pas di hati Bumi, saya ucapkan atau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa saya sampaikan Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas refleksinya tadi. Demikian tadi yang saya sampaikan dari diseminasi budaya positif tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pengantar atau sebagai calon guru penggerak angkatan
11. Apabila ada yang saya sampaikan, ada kata-kata yang kurang tepat ataupun salah, saya mohon, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.